Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati. Saya dari kelas MJ701 dari program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Standar Kinerja dan Pemberian Kompensasi untuk Meningkatkan Lingkungan Kerja di SMP Negeri 115 Jakarta. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran, lingkungan kerja yang kondusif menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong profesionalisme dan loyalitas. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, diperlukan dua elemen kunci. Pertama, standar kinerja yang jelas sebagai acuan profesionalisme, dan kedua, kompensasi yang adil untuk meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 115 Jakarta dengan melibatkan 54 responden yang terdiri dari 21 guru PNS atau 38,9%, 19 guru PPK atau 35,2%, dan 14 tenaga kependidikan atau 25,9%. Dari segi masa kerja, responden cukup beragam dengan mayoritas 40,7% memiliki pengalaman kerja antara 5 hingga 15 tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana penerapan standar kinerja di SMP Negeri 115 Jakarta. Yang kedua, bagaimana sistem pemberian kompensasi dalam mendukung motivasi kerja. Dan ketiga, bagaimana optimalisasi kedua aspek tersebut dapat meningkatkan lingkungan kerja. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, saya menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan 3 metode. Yang pertama, pengumpulan data kuesioner yang diisi oleh 54 responden, wawancara mendalam dengan 8 informasi kunci, termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior, guru junior, dan tenaga kependidikan, serta dokumentasi pengumpulan data dilakukan selama periode 12 hingga 23 Januari. Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 115 Jakarta, dengan subjek penelitian meliputi guru, PNS, dan PPPK, honorer tenaga kependidikan, serta pimpinan sekolah. Variabel yang dikaji mencakup 3 aspek utama: standar kinerja, sistem kompensasi, dan lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan 3 teori utama sebagai landasan analisis. Yang pertama, teori keadilan dari Adams tahun 1965 yang menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi ketika ada keseimbangan antara input atau kinerja yang mereka berikan dengan output atau kompensasi yang mereka terima dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. Yang kedua, hierarki kebutuhan Maslow yang menjelaskan bahwa kesejahteraan karyawan tercapai ketika kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi secara bertingkat, mulai dari kebutuhan psikologi, keamanan sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Ketiga, teori dua faktor Herzberg yang membedakan antara faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja yang mencegah ketidakpuasan dengan faktor motivator seperti pengakuan dan pencapaian yang meningkatkan kepuasan kerja. Ketiga, teori ini sangat relevan karena menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kinerja dan kompensasi, serta pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dan lingkungan kerja yang optimal. Kerangka konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa standar kinerja yang jelas dan kompensasi yang adil akan menghasilkan lingkungan kerja yang kondusif. Baik, sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Dari chart ini terlihat bahwa skor rata-rata untuk aspek standar kinerja adalah 3,38 dengan kategori cukup. Kompensasi 3,01 juga kategori cukup. Sementara lingkungan kerja mendapatkan skor tertinggi yaitu 3,53 dengan kategori baik. Temuan utama terkait standar kinerja menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, pemahaman terhadap standar kinerja tidak merata antara guru senior dan guru junior. Guru senior dengan pengalaman di atas 15 tahun cenderung lebih memahami indikator kinerja karena sudah terbiasa dengan sistem penilaian. Kedua, penilaian kinerja cenderung bersifat administratif, lebih fokus pada kelengkapan dokumen seperti RPP dan modul ajar, namun kurang mengobservasi kualitas proses pembelajaran secara mendalam. Ketiga, umpan balik belum maksimal. Guru yang mendapatkan nilai rendah tidak selalu mendapatkan pembinaan khusus, dan guru berprestasi juga tidak selalu mendapatkan penghargaan signifikan. Dari segi respon, 48,6% responden memberikan
respon positif, namun masih ada 17,8% yang memberikan respon negatif, yang mengidentifikasikan perlunya perbaikan. Aspek kompensasi menjadi tantangan yang cukup serius di SMP Negeri 115 Jakarta. Chart ini menunjukkan perbandingan skor berdasarkan status kepegawaian. Terlihat jelas bahwa guru PPK memiliki skor kompensasi terendah, yaitu 2,7 dibandingkan guru PNS yang mendapatkan 3,2 dan tenaga pendidikan 3,1. Ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam sistem kompensasi, meskipun beban kerja relatif sama. Temuan utama menunjukkan pertama, sistem kompensasi belum berbasis kinerja. Kompensasi lebih ditentukan oleh status kepegawaian dan regulasi pemerintah, bukan berdasarkan pencapaian individu. Kedua, ada kesenjangan signifikan antara status kepegawaian yang saya sebutkan tadi. Ketiga, kompensasi non-finansial seperti penghargaan, kesempatan pelatihan masih sangat terbatas. Hanya 7,5% guru yang menerima penghargaan pada semester pertama tahun 2025. Dari segi respon, hanya 37% yang memberikan respon positif, sementara 23% memberikan respon negatif. Ini adalah angka yang cukup mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian khusus. Kabar baiknya, lingkungan kerja di SMP Negeri 115 Jakarta mendapatkan skor 3,53 dengan kategori baik. Aspek positif yang ditemukan antara lain hubungan kerja yang sangat kolaboratif dengan skor 3,8. Ini adalah skor tertinggi. Guru-guru saling mendukung dan memiliki budaya kekeluargaan yang kuat. Fasilitas fisik juga memadai dengan skor 3,6, termasuk proyektor, lab komputer, dan ruangan ber-AC. Dan yang penting, kepuasan kerja relatif tinggi dengan 57%. Responden memberikan respon positif, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Komunikasi formal antara pemimpin dan warga sekolah masih perlu diperkuat. Ada ketidakseimbangan beban kerja, terutama untuk tugas tambahan yang tidak selalu dikompensasi secara memadai. Dan yang paling krusial adalah persepsi ketidakadilan terkait kompensasi yang bisa mengancam keberlanjutan lingkungan kerja yang kondusif saat ini. Tabel ini menunjukkan 3 permasalahan prioritas tinggi yang harus segera ditangani. Kompensasi yang belum berbasis kinerja, penilaian kinerja yang terlalu administratif, dan pemahaman standar yang tidak merata. Sekarang kita akan menganalisis temuan-temuan tersebut menggunakan 3 teori yang sudah kita bahas dari awal. Berdasarkan teori keadilan, ketidakseimbangan antara input dan output menyebabkan ketidakpuasan. Guru yang berprestasi merasa tidak dihargai karena kompensasi yang mereka terima sama dengan guru yang kinerjanya standar. Ini menciptakan rasa ketidakadilan dari perspektif hierarki Maslow. Kebutuhan sosial sudah terpenuhi dengan baik. Kita lihat dari hubungan kerja yang kolaboratif tadi, namun kebutuhan akan penghargaan masih sangat lemah. Fakta bahwa hanya 7,5% guru yang menerima penghargaan menunjukkan ini. Sementara berdasarkan teori 2 faktor Herzberg, faktor higien seperti gaji dan kondisi kerja sudah memadai. Ini menjelaskan mengapa lingkungan kerja masih kondusif. Namun, faktor motivator seperti pengakuan dan pertumbuhan masih lemah, sehingga belum mampu mendorong kepuasan optimal. Insting kunci dari penelitian ini adalah meskipun lingkungan kerja saat ini kondusif dengan skor 3,53, kepuasan ini dapat menurun jika masalah kompensasi tidak segera diatasi. Diperlukan optimalisasi sistemik. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi faktor internal seperti kebijakan sekolah, kepemimpinan, budaya organisasi, dan kompetensi SDM. Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, standar nasional, dan tuntutan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah saya paparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, standar kinerja telah diterapkan sesuai regulasi, namun pemahaman tidak merata, dan penilaian cenderung administratif. Kedua, kompensasi mengikuti regulasi pemerintah, belum berbasis kinerja yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakpuasan. Ketiga, meskipun lingkungan kerja saat ini kondusif, kondisi ini terancam oleh ketidakpuasan terhadap kompensasi. Keempat, optimalisasi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja secara berkelanjutan. Untuk itu, saya merekomendasikan beberapa langkah konkret. Bagi sekolah, melakukan sosialisasi standar kinerja secara berkala, memperkuat umpan balik dan pembinaan berkelanjutan, mengembangkan sistem penghargaan non-finansial yang lebih merata bagi manajemen,
membangun sistem kompensasi berbasis kinerja, mengevaluasi dan menyeimbangkan beban kerja, memperkuat komunikasi dua arah, mengadvokasi kebijakan yang lebih fleksibel kepada pemerintah. Pada akhirnya, sinergi antara standar kinerja yang jelas, kompensasi yang adil, dan lingkungan kerja yang kondusif akan menghasilkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini, meliputi buku-buku referensi manajemen SDM dari para ahli. Baik, demikian presentasi hasil penelitian saya mengenai optimalisasi standar kinerja dan pemberian kompensasi untuk meningkatkan lingkungan kerja di SMP Negeri 115 Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.